Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fajia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Masa awal pendudukan Jepang. Perang Dunia II meletus pada tahun 1939. Perang ini melibatkan dua kubu, yaitu blok sekutu yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, serta Belanda, melawan blok sentral yang beranggotakan Jerman, Jepang, serta Italia. Kedua belah kubu saling melakukan serangan. Negara-negara yang tidak ikut campur tangan dalam perang ini pun merasakan akibatnya, terutama negara-negara jajahan. Pada 7 Desember 1941, keberhasilan Jepang dalam penyerangan ke Pearl Harbor mengakibatkan kekuatan sekutu lumpuh. Perang besar ini disebut dengan Perang Pasifik atau juga disebut Perang Besar Perang Asia Timur Raya. Keberhasilan mengalahkan Amerika Serikat di Pearl Harbor dilanjutkan dengan pengusiran Belanda di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat dan menguasai Pulau Tarakan di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat serentak di Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, serta Kragan atau Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Hitotsu Himamura. Pada periode 5 Maret 1942, Batavia berhasil dikuasai Jepang. Pada 8 Maret 1942, akibat terdesaknya tentara Belanda, pada tanggal itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Menyerahnya Belanda serta penyerahan Indonesia kepada Jepang kemudian diabadikan dalam perjanjian di Kalijati Subang, disebut dengan Perjanjian Lingkar Jati. Perjanjian ini Jepang diwakili Jenderal Hitotsu Himamura serta pihak Belanda diwakili Jenderal Harpotan. Sejak perjanjian inilah Jepang secara resmi menjajah Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Dalam kedudukan Jepang di Indonesia, Jepang merenggut sumber daya alam serta sumber daya alam manusianya. Hal ini sangat membantu Jepang dalam menghadapi perang-perang melawan sekutu ataupun tujuan Jepang menjajah Indonesia adalah bahan mentah yang dikandung. Adapun tujuan Jepang menjajah Indonesia adalah bahan mentah yang terkandung di daerah Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, sangat membantu Jepang dalam keperluan perang. Melimpahnya sumber daya manusia sangat membantu Jepang dalam bekerja dan menghadapi perang. Dan Indonesia kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati pribumi Indonesia agar mau bekerja sama dengan Jepang diantaranya mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia, lagu Indonesia Raya diizinkan dinyanyikan, bahasa Indonesia diizinkan untuk digunakan sebagai bahasa pengantar, pendirian berbagai organisasi, diantaranya Gerakan 3A. Gerakan 3A Gerakan 3A adalah gerakan yang bertujuan untuk menarik simpati pribumi dengan mengumandangkan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Selain Gerakan 3A, salah satunya yaitu Majelis A'la Indonesia atau Majelis Syura Muslimah Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 November 1943. Selanjutnya Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan pada 1 Maret 1942. Gerakan ini dipelopori oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Yang keempat yaitu Jawa Hokokai
atau Himpunan Kebaktian Jawa yang didirikan pada 8 Januari 1944. Pendudukan Jepang menurut banyak cerita lebih menderita daripada penjajahan Belanda. Jepang mengambil paksa semua hasil pertanian. Akibatnya, kelaparan dan penyakit melanda di kalangan rakyat Indonesia. Dikarenakan bahan makanan serta pakaian sulit didapat, Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa layaknya pada pemerintahan Belanda. Sistem kerja paksa di zaman pemerintahan Jepang disebut romusa, sedangkan di zaman Belanda disebut kerja rodi. Tugas romusa adalah membangun sarana prasarana untuk dimanfaatkan Jepang, seperti jalan, jembatan, serta lapangan udara. Selain mempekerjakan romusa, pemerintahan Jepang juga memperkerjakan romusa ke luar negeri, seperti di Malaysia, Vietnam, Myanmar, serta Thailand. Para romusa bekerja tanpa upah dan makanan. Selain romusa, ada juga yang dikenal dengan Jugan Lanfu yang merupakan PKS wanita pribumi kepada Jepang. Adanya Jugan Lanfu dilatar belakangi dengan kejenuhan para tentara Jepang ketika berperang. Oleh karena itu, orang-orang Jepang memanfaatkan para pribumi untuk dikencarnya ataupun ditiduri. Pada tahun 1943, kekuasaan Jepang yang ada di Asia Pasifik mulai terdesak oleh Amerika Serikat. Jepang merasa kewalahan menghadapi Amerika Serikat, hingga mengharuskan Jepang untuk meminta bantuan kepada Indonesia melalui pribumi yang dilatih guna membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran pun dibentuk dengan anggota orang-orang pribumi. Organisasi tersebut diantaranya Seinendan, yaitu barisan pemuda prajurit dengan umur antara 14 sampai 22 tahun. Yang kedua, Keibodan, barisan pembantu polisi prajurit dengan umur 26 sampai 35 tahun. Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Prajurit Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang untuk perang. Yang keempat, Peta atau pembela tanah air, ditugaskan untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Yang kelima, Fujinkai, barisan penghimpunan wanita. Yang selanjutnya, Jiba Tukai atau barisan berani mati. Barisan berani mati inilah yang pada saat itu menyerang pangkalan Pearl Harbor dengan menabrakkan diri kapal mereka sendiri ke salah satu kapal yang ada di pelabuhan itu. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Berakhirnya masa Jepang ditandai oleh dibomnya dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Pengeboman Hiroshima dengan latar belakang bawah kota ini merupakan pusat militer negara Jepang pada waktu itu. Atas kejadian inilah mengakibatkan Jepang melepas Indonesia ke sekutu dan beralih memberi perhatian kepada negaranya sendiri. Pada 11 Agustus 1945, tiga tokoh dari Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.